pintu-pintu surga dibuka. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu dibuka. Barang siapa apabila di bulan Ramadan ini nggak merasa punya semangat yang lebih untuk misalkan belajar Al-Quran, tidak punya semangat yang lebih untuk membaca, mempelajari, berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran dan amalan-amalan yang lain, maka kata Nabi, maka ya sebenarnya ya apa yang bisa dikatakan kalau Allah menutup rahmat kepada orang tersebut gitu. Jadi ini masih ada kesempatan, masih ada separuh Ramadan, mari kita lebih bersemangat untuk menyambut karunia-karunia Allah yang dicurahkan, diobral di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Baqarah 184 itu dengan setelah menyampaikan perintahnya, kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, ini hari-harinya terbatas loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang ke-15 ya. 16. Malam yang ke-16. Enggak kerasa sudah separuh bulan Ramadan ini kita lewatkan. Mudah-mudahan apa yang amalan kita yang kita lakukan selama separuh bulan Ramadan ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba Allah yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Seperti kita ketahui, pada bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan sebuah anugerah yang sangat besar, yaitu turunnya Al-Quran Al-Karim yang menjadi pedoman, menjadi petunjuk dalam kita menjalani kehidupan ini supaya bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita memberikan sesuatu hadiah, memberikan sesuatu kepada seseorang yang kita cintai, itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang menurut kita berharga. Kemudian orang yang kita kasih itu menganggap apa yang pemberian kita itu pemberian yang menurut kita sangat berharga, itu kita abaikan, kita cuekin gitu ya, kita tidak anggap sebagai sesuatu yang berharga. Kira-kira betapa kecewanya kita, betapa sedihnya kita ketika pemberian yang berharga itu kita tidak hargai sebagaimana berharganya hadiah tersebut. Nah, Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah yang terbesar bersama dengan pembawa Al-Quran itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita perlu selalu memposisikan Al-Quran ini sebagai sebuah kenikmatan yang sangat harus kita hargai, gitu, sangat harus kita syukuri. Salah satu bentuk kesyukuran kita dengan adanya hadiah ini adalah dengan kita terus mendekat, mempelajari rahasia-rahasia apa, pesan-pesan apa yang kita Allah sampaikan melalui Al-Quran ini. Dan mempelajari Al-Quran ini adalah sebuah perjalanan yang tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesainya, tidak akan ada tamatnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, satu ayat sebelum terakhir, itu disebutkan bahwa seandainya lautan ini dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan selesai, tidak akan tuntas menuliskan kalimat-kalimat Allah itu
bahkan sampai lautan-lautan itu ditambah-tambah lagi dengan lautan serupa tidak akan pernah selesai. Jadi belajar Al-Quran itu nggak pernah selesai. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu contoh saja ya, bahwa kita kalau di bulan Ramadan ini, ayat yang paling sering dibawakan oleh ustadz, mubalik, itu adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Yaitu mungkin semua kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saya yakin kita semua sangat familiar dengan ayat itu. Tapi apakah dengan kita sering mendengar itu, mungkin mempelajari itu, apakah sudah semua rahasia dari ayat-ayat itu kita dapatkan? Saya pribadi sangat sering menemukan ketika kita mencoba mempelajari lagi, kita menemukan hal-hal baru yang kita dapatkan, hal-hal berharga dari ayat-ayat yang kita pelajari itu terus ada terus. Salah satu contoh misalkan dalam ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan sayang. Panggilan sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita memanggil seseorang dengan panggilan sayang, tentu apa yang akan kita sampaikan itu adalah sesuatu yang baik buat orang yang kita sayangi itu. Ya, kemudian setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba itu diwajibkan. Loh, kok orang Allah memanggil dengan panggilan sayang, kemudian setelahnya Allah memberikan beban, kewajiban kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman itu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kata kutiba itu ini salah satu yang mungkin saya ingin angkat ya dari kata kutiba itu. Kata kutiba itu di dalam Al-Quran, kalau kita pelajari lagi, di dalam Al-Quran kata kutiba itu muncul digunakan 4 kali di dalam Al-Quran. Dan semuanya berada di dalam surat Al-Baqarah. Untuk apa saja kalimat itu kata kutiba itu digunakan? Ini artinya ketika kita mencoba menggali lagi itu dapat lagi. Kutiba itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, pertama digunakan untuk perintah tentang wasiat. Bahwa diwajibkan atas kamu ketika tanda-tanda kemautan, tanda-tanda mati itu muncul, maka diwajibkan atas kamu untuk memberikan wasiat. Itu satu, kutiba. Kemudian kutiba yang kedua terkait dengan kisos. Ketika ada nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata dan seterusnya. Artinya ada hukum kisos itu menggunakan kata kutiba juga. Kemudian kutiba yang ketiga, kutiba alaikumusiyam di ayat 183 ini. Kemudian kutiba yang keempat, kutiba alaikumul qital, jihad, perang. Jadi ada empat kata kutiba digunakan di dalam Al-Quran dan semuanya di dalam surat Al-Baqarah. 2 untuk personal dan 2 lagi untuk kehidupan sosial bernegara. Yang 2 untuk personal adalah puasa dan wasiat. Yang 2 untuk sosial dan kenegaraan adalah kisos, hukum, bagaimana menata masyarakat, dan satu lagi menata ketika ada kondisi ancaman terhadap negara, maka diwajibkan atas kamu qital, perang, walaupun itu tidak bagimu tidak kamu sukai. Nah, dua ini seperti memberikan pesan keseimbangan antara kehidupan personal dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, ini contoh ya betapa ketika kita mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi kita mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa indah. Kemudian ketika misalkan kita melihat kapan perintah puasa itu turun, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu Al-Baqarah 183 sampai 187 itu turun pada tahun 2 Hijriah.
tahun 2 Hijriah itu berarti setelah 13 tahun periode Mekah ditambah 2, jadi kurang lebih 15 tahun. 15 tahun Nabi berdakwah, melakukan pendidikan kepada para sahabat kaum mukminin, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan syariat puasa. 15 tahun itu ini di samping memberikan pesan adanya bahwa kita itu kalau melakukan pendidikan itu harus bertahap. Ada prinsip penting di dalam pendidikan yang dinamakan tadarruj, sesuatu itu bertahap. Jangan langsung memberikan beban yang tinggi, tapi bertahap. Dan 15 tahun ini kemudian oleh para ulama digunakan sebagai patokan umur atau usia baligh syar'i. Jadi kalau seseorang laki-laki, kalau baligh itu kan kalau ada tanda-tanda kedewasaan tertentu, maka dia menjadi masuk usia baligh. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, maka 15 tahun ini menjadi patokan usia baligh syar'i. Jadi kita melihat bagaimana Al-Quran ini menjadi sampai kapan dia turun, itu menjadi kajian yang berharga gitu ya, memberikan pedoman yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Kemudian dari kata kutiba itu, yang artinya sebenarnya kalau kita melihat secara letter seperti beban gitu ya. Padahal seharusnya itu bukan beban, karena beban itu disampaikan kepada orang yang dicintai, dan kemudian disampaikan manfaat-manfaat setelahnya. Manfaat-manfaat dari syariat puasa itu, lakum tatakun, kemudian nanti ada lakum yarsudun, supaya kamu terbimbing terus, kemudian lakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur, dan semua itu Allah tidak mengendaki kesulitan. Allah mengendaki kemudahan. Ketika ada kesulitan maka ada jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, kalau ya ini juga jadi bagaimana para ulama itu mengambil ayat ini dan bagaimana Nabi mengajarkannya itu sebagai petunjuk bagaimana seharusnya seorang anak yang sudah berumur 15 tahun seharusnya sudah merasakan kewajiban puasa ini bukan sebagai beban lagi, tapi sebagai sebuah kebutuhan, sebuah kesenangan gitu menjalankan ini. Kita melihat misalkan contoh bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya, orang-orang terdekat, dan termasuk juga akan sangat menarik kalau nanti di kesempatan lain bagaimana Nabi berbicara dengan orang-orang muda, kaum pemuda pada saat itu. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, dan lain-lain ketika masih muda itu, dan akhirnya menjadi orang-orang seperti apa didikan Nabi ini. Kita melihat misalnya ketika Nabi menyampaikan perintah puasa ini, kita perhatikan bagaimana Nabi menyampaikan itu, sangat menarik. Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Disampaikan bahwa akan datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Jadi disampaikan bahwa bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, bahwa di dalamnya kalian diwajibkan puasa. Nah, ini beban. Ya. Kemudian setelah itu semuanya ini hampir mayoritas adalah berita-berita gembira. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Di situ amal-amal sunnah kalian dinilai sebagai amalan wajib dilipat gandakan. Ketika engkau memberikan makanan kepada orang yang berbuka, engkau akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari puasa itu. Banyak sekali motivasi, hampir semuanya motivasi. Yang disampaikan kewajiban itu, beban itu, satu itu, dan kemudian di ujungnya Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan karunia-karunia itu di bulan ini, maka kecil kemungkinan dia akan mendapatkan karunia itu di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan misalnya karunia-karunia itu, kita nggak mendapatkan ampunan, kita nggak lebih bersemangat beribadah, nggak lebih bersemangat mempelajari Al-Quran,
nggak lebih bersemangat bersedekah, maka kecil kemungkinan di bulan-bulan lain itu kalian akan mendapatkan karunia itu. Walaupun rahmat Allah nggak terbatas bulan Ramadan aja, tapi di bulan Ramadan ini sebenarnya Allah benar-benar membuka pintu-pintu surga itu. Jadi ini salah satu jawaban dari para ulama kenapa kok di bulan Ramadan ini orang lebih bersemangat untuk ibadah, sholat puluhan rakaat juga rasa enteng aja, puasa enteng aja. Tapi kalau di bulan lain kok ngerasa berat, pintu-pintu surga dibuka. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu dibuka. Barang siapa apabila di bulan Ramadan ini nggak merasa punya semangat yang lebih untuk misalkan belajar Al-Quran, tidak punya semangat yang lebih untuk membaca, mempelajari, berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran dan amalan-amalan yang lain, maka kata Nabi, maka ya sebenarnya ya apa yang bisa dikatakan kalau Allah menutup rahmat kepada orang tersebut gitu. Jadi ini masih ada kesempatan, masih ada separuh Ramadan, mari kita lebih bersemangat untuk menyambut karunia-karunia Allah yang dicurahkan, diobral di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Baqarah 184 itu dengan setelah menyampaikan perintahnya, kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ini hari-harinya terbatas loh. Ini kalau kita melihat hanya sekilas saja mungkin nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita melihat misalnya promo atau harga banting harga gitu cuci gudang terbatas sampai tanggal misalkan 30 Maret gitu misalnya. Itu kan artinya suatu stimulus untuk kita termotivasi untuk cepat-cepat memanfaatkan itu. Nah ini juga gitu. Ayyaman ma'dudat. Ini waktunya terbatas loh. Mari kita gunakan kesempatan ini yang terbatas ini. Semoga Allah SWT membantu kita ya, mendapatkan pembukaan futuh-futuh yang didapatkan di bulan ini, yang dicurahkan, diobral di bulan ini, sehingga kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya karunia Allah yang banyak ditebarkan di bulan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini bisa menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih berkualitas di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hamba Allah semuanya. Insyaallah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.